Halo guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Nah, seperti biasa di program Shoepedia ini gue bakalan ngebahas putar mungkin teknis dan juga tips-tips lainnya ya di dunia persepatuan. Dan kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang keresahan gue tentang perkembangan zaman di dunia persepatuan juga. Bukan tentang teknologi sepatunya, tapi lebih ke kemudahan orang berbelanja atau mendapatkan sepatu tersebut. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya pembelian sepatu online ini udah jadi salah satu opsi buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen beli sepatu tapi anti ribet gitu, jadi lebih memilih buat berbelanja sepatu secara online. Seperti yang kita tahu juga, kalau misalnya berbelanja secara online ataupun offline itu selalu ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Kita cerita flashback dikit dulu aja tentang belanja sepatu secara offline di zaman dulu ya, karena menurut gua sebagai salah satu pelaku yang pernah merasakan belanja sepatu secara offline, dan sampai sekarang pun gua lebih sering memilih belanja sepatu secara offline karena ada beberapa value yang nggak kita dapat waktu kita beli sepatu secara online, kayak misalnya user experience-nya, terus memastikan kualitas sepatunya dan lain-lain lah. Cuman belanja sepatu secara online ini masih jadi salah satu pilihan terbanyak masyarakat kita buat membeli barang karena kemudahan dan mungkin dibilang anti ribet ya. Ditambah makin banyaknya menjamurnya e-commerce yang mendukung pembelian sepatu secara online, kayak misalnya sebut aja Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus apalagi Zalora atau misalnya Lazada, OLX, wah masih banyak lagi lah. Bahkan di sosial media pun udah banyak banget, kayak di Facebook, Instagram, dan TikTok itu banyak orang-orang yang menyediakan mungkin toko-toko yang membuka penjualan sepatu secara online ini untuk memudahkan masyarakat juga. Tapi selain kemudahan-kemudahan yang tadi disediakan, tentu aja gue juga bakalan ngebahas mungkin kekurangannya ya, yang tadi sebenarnya udah gue sebutin dikit, kayak experience pembelanjaan yang nggak mungkin kita dapat ketika kita berbelanja sepatu secara online. Terus ada mungkin kita bisa salah size atau misalnya salah ukuran ketika kita membeli sepatu secara online. Timpangnya kualitas dari ekspektasi sepatu yang kita harapkan sama sepatu yang kita terima, atau bahkan ekspektasinya kita dapat beli sepatu apa malah dapat sepatu apa. Nah, itu sering banget terjadi di kasus-kasus pembelian sepatu online. Maka dari itu gue pengen sedikit nge-share buat teman-teman semua yang pengen beli sepatu online supaya lebih terasa nyaman dan aman aja gitu ya. Yang pertama adalah perhatikan ukuran atau size ya. Nah, teman-teman semua sebenarnya bisa pakai penggaris atau meteran untuk mengetahui panjang dari kaki teman-teman semua. Ditulis di kertas misalnya panjangnya 26 atau 27 cm yang bisa dikonversiin jadi 27 mm. Itu biasanya di toko-toko sepatu online mereka ngasih size chart, misalnya ukuran 27 cm itu ada di size Euro 41 atau 42. Makanya jangan sampai lu terpatok sama size 4142-nya aja, tapi harus pastiin panjang milimeter dan sentinya juga, karena size Euro di satu sepatu belum tentu sama di sepatu yang lain, karena ada sepatu-sepatu yang memang shape-nya itu narrow atau wide, kayak misalnya sepatu Converse atau sepatu Vans. Kalau misalnya lu biasa pakai sepatu Vans dengan size 41, itu mungkin terasa nyaman-nyaman aja, tapi ketika lu pakai sepatu Converse di size 41, lu bakalan ngerasa sepatunya sempit, karena emang basic shape dari sepatu Converse itu narrow atau lebih sempit, yang bikin kaki lu agak-agak nyaman dan bahkan sakit. Makanya perlu diperhatikan panjang dan juga lebar kaki lu dulu, baru lu bisa mutusin buat beli sepatu atau enggak. Yang kedua, perhatiin ulasan atau testimoni orang-orang yang pernah belanja di toko tersebut. Kalau misalnya toko tersebut emang terpercaya dan emang memiliki kualitas yang bagus, tentu dong orang juga akan menilai dengan baik gitu. Akan banyak bintang 5, minimal 4,5 deh bintangnya. Itu menurut gua udah oke. Dengan reviewer mungkin 100 ke atas, udah oke banget. Karena ada beberapa kasus di mana beberapa toko online yang di e-commerce itu memanfaatkan mungkin keawaman orang-orang atau masyarakat kita dalam berbelanja online dengan ngasih harga yang murah, terus mereka nggak ada testimoni dan lain-lain, main beli aja, tiba-tiba ya sepatu yang didapat zong gitu.
Lalu perhatikan juga kebijakan, misalnya cara pengembalian sepatu atau return sepatu ketika kalian nggak dapet sepatu sesuai ekspektasi gitu. Makanya di sini gue saranin buat beli di e-commerce terpercaya yang mereka menyediain uang kembali, garansi, dan lain-lain. Kayak misalnya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Karena mungkin kalau misalnya kalian belanja secara perorangan via Instagram atau misalnya via TikTok, gue sebenarnya kurang paham dan belum berpengalaman belanja TikTok Shop. Kita ambil contoh di Facebook atau di Instagram deh. Di Facebook dan Instagram kan biasanya suka ada akun-akun yang menyediakan kayak sepatu-sepatu second thrift atau misalnya sepatu premium KW berapa dengan harga yang mungkin lebih rendah ya, lebih murah. Dan itu yang bikin orang-orang tergiur. Tapi kan kalau misalnya kita belanja langsung di situ, kita nggak tahu kalau misalnya kita kena tipu atau misalnya kena barangnya tidak sesuai yang kita harapkan. Itu cara pengembalian sepatunya gimana, cara refund uangnya gimana ya. Makanya dari itu gue saranin buat beli di e-commerce atau misalnya aplikasi-aplikasi yang menyediakan rekening bersama lah. Next, ketahui harga pasar sepatu yang pengen kalian beli. Misalnya kalau kalian pengen beli sepatu yang paling umum itu Air Jordan 1 mungkin. Ya Air Jordan 1 itu harganya mungkin sejutaan ke atas orinya. Tapi ketika kalian beli sepatu dengan harga mungkin 100 ribu atau 200 ribuan, ada aja. Tapi jangan mengharapkan kualitas yang proper gitu ya. Jangan sampai kalian ketika barang nyampe, kalian baru bilang, anjir ini sepatunya kok gini, kok jelek, shape-nya, bentuknya aneh, warnanya pudar, atau misalnya, oh ini mah sepatu bekas. Ya dengan harga segitu apa yang kalian harapkan gitu. Makanya coba riset harga dulu. Misalnya kalian pengen beli sepatu 910 atau misalnya sepatu lari lokal yang agak murah gitu. 910 kan range harganya itu sekitar 300 atau 400 ribuan. Kalau misalnya kalian pengen beli 910 yang agak murah, yang second, ya mungkin kalian bisa tahu kalau harganya, yang jual itu harganya mungkin sekitar di 200 ribuan lah, nggak sampai 50 ribu atau 70 ribu, kecuali ya sumbernya tanda tanya ya. Karena ada beberapa kasus juga di mana orang jual harga murah dengan kualitas yang baik, ternyata sumbernya adalah sepatu curian. Dan yang terakhir adalah jangan berekspektasi tinggi. Ini tadi seperti yang udah gue jelasin barusan banget. Kalau misalnya kalian beli sepatu secara online, walaupun kalian sudah melakukan apa yang udah gue bilang barusan, kayak misalnya riset harga, terus belinya di e-commerce, terus sesuai ukuran, terus apalagi ya banyak lah. Kalian jangan berekspektasi tinggi tentang kualitas sepatu online, kecuali kalian beli di toko resminya, misalnya di Nike.com, Adidas.com, ya it's okay. Kalian juga bisa komplain mungkin kalau misalnya sepatu kalian ada apa-apa gitu. Nah, kadang kita nggak tahu sepatu yang mana yang dikirimkan, apakah sepatu yang sama atau sepatu yang berbeda sama di foto yang dipajang di e-commerce. Karena ada beberapa kasus di mana teman-teman gue beli sepatu secara online, mereka sebenarnya secara size oke, secara kualitas oke, tapi cara kualitas teknisnya itu jelek banget. Kayak misalnya lemnya beleberan atau warna catnya kemana-mana, ya itu udah mungkin lagi sial mungkin ya kalau misalnya dibilangin. So, jangan berekspektasi terlalu tinggi ketika kalian pengen beli sepatu secara online. Apalagi belinya di toko-toko thrift yang mungkin itu sepatunya udah ditumpuk, udah dipakai, kita nggak tahu kualitas secara detailnya. Nah, segitu aja mungkin tips yang bisa gue kasih buat kalian semua yang pengen beli sepatu online. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi ya teman-teman yang punya pengalaman ditipu atau misalnya pengalaman beli sepatu tidak sesuai ekspektasi. Boleh banget tulis di kolom komentar. Ya sebenarnya disesuaikan lagi aja sama kesenangan kalian ya, atau misalnya kebutuhan kalian. Kalau gue sih masih lebih prefer buat beli sepatu secara offline, karena dari situ gue bisa tahu kualitas sepatunya kayak gimana, bisa tahu size-nya pas sama gue atau gimana atau enggak, terus bisa tahu kenyamanan sepatunya, dan masih banyak hal yang bisa gue gali ketika gue beli sepatu secara offline. Tapi kalau misalnya kalian emang lebih seneng beli sepatu secara online karena emang gak mau ribet, ya itu pilihan kalian masing-masing. Tapi jangan sampai beli sepatu secara online terus belinya sembarangan kayak tadi lah. Intinya tetap waspada dan sesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Atau misalnya kalian punya pendapat lain dari tips membeli sepatu secara online ini, boleh banget ditulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman semua yang berdagang sepatu, yang berjualan sepatu secara online juga boleh banget kasih tips-tipsnya. Sangat membantu buat penonton semua yang mungkin pengen beli sepatu secara online tadi.
Segitu aja mungkin pembahasan dari program Shupedia kali ini. Kalau misalnya kalian punya tips-tips apalagi yang pengen kita share, boleh banget tulis di kolom komentar sekali lagi. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dan tips bermanfaat dari kita. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di program Shupedia berikutnya. Adios.